Baik, dan tadi konfirmasi kepada Lodewijk Frederick tidak membantah rekaman tersebut adalah dirinya yang berbicara dengan Kabiro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Melgi Carolina Van Harling. Namun saat kami mengonfirmasi kepada Kabiro Melgi, dirinya membantah pernah melakukan obrolan sambungan telepon tadi. Lalu bagaimana rekaman tadi juga menguatkan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual partai politik? Sudah bersama kami Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Ferry Amsari. Selamat malam, Mas Ferry, apa kabar? Malam, Mas. Malam. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir kembali. Kita akan membahas masih soal yang sama ini. Kalau kemudian kemarin kita mempertanyakan bagaimana prosesnya di Bawaslu dan juga DKPP, hari ini ternyata ada bukti baru lagi. Bagaimana kemudian Anda juga pasti mendengarkan rekaman maupun konfirmasi, ini menjadi sebuah penguatan bagi dugaan kecurangan? Ya, rekaman ini luar biasa. Yang dibantah oleh Pak Frederick tadi adalah soal ada proses yang sudah MS, lalu ternyata ada perbaikan, itu satu hal. Tapi di bagian yang lainnya, di sini pentingnya, yang mengindikasikan ada rangkaian peristiwa-peristiwa lain, dan kurang lebih menyatakan bahwa MS kan semua partai kecuali partai U. Spesifik begitu ya? Spesifik kan bahasanya. Jadi kita melihat bahasa-bahasa soal ini perintah dari komisioner, kita belum tahu, kita akan konfirmasi ke komisioner, bahkan disebut nama komisioner tertentu. Ini semakin memperkuat ya dengan bukti-bukti sebelumnya, baik yang ada di CNN maupun yang ada bersama kami, bahwa memang sudah ada kecurangan berjamaah atas perintah dari komisioner RI yang melibatkan sekretariat KPU RI, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Oke, kalau Anda mengatakan berjamaah begitu, apalagi kalau misalnya kita lihat konteksnya tadi kemudian Lodewijk adalah seorang komisioner, kemudian kalau kita lihat Bu Melgi adalah kemudian Kabiro dari Kesekretariatan. Bagaimana kemudian temuan tentunya koalisi untuk jenjangnya seperti apa? Kita menemukan beberapa modus ya, yang kita katakan indikasi kecurangan, di mana proses perintah itu baik dari antar komisioner ke sekretariat maupun komisioner kepada komisioner daerah. Ada layersnya ya, dan semua itu berkaitan. Perintahnya adalah memastikan MS partai-partai tertentu dan tidak menolong satu partai tertentu. Nah, yang mengeksekusinya, jadi itu tahapan kebijakan, yang mengeksekusinya tidak hanya komisioner di tingkat daerah, juga sekretariat daerah, ya. Karena mereka yang secara teknis melakukan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini betul-betul terencana, ya. Tidak rapi betul karena itu terungkap ya. Dan mulai ketahuan dari rekaman tadi bahwa memang apa yang kita sampaikan sebelumnya terang benerang ini memang ada perintah dari komisioner RI yang melibatkan sekretariat. Kita tentu harus mengkonfirmasi kepada pihak KPU dan kami juga telah menghubungi pihak KPU untuk bisa bergabung pada dialog malam hari ini, namun tidak ada respon atau belum ada respon dari pihak KPU untuk bisa bergabung pada diskusi kita malam hari ini. Tapi yang juga menarik ketika Anda katakan ini tidak rapi begitu, apakah ini artinya suatu perintah, tentunya adalah dugaan perintah, dugaan kecurangan dalam data koalisi masyarakat sipil yang kemudian sebetulnya tidak dilakukan secara langsung, tidak dilakukan oleh keseluruhan begitu oleh KPU daerah? Ya, yang kita maksud tidak rapi itu karena kita begitu mudah menemukan alat bukti, membaca indikasi, modusnya dan segala macam, melihat rangkaian satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, melihat korelasi antara alat bukti tertentu dengan bukti yang lain, sehingga kita yakin ini sepertinya memang agak gegabah dan mudah ditemukan indikasinya, modusnya. Dan kita bisa buktikan itu dan segera melapor. Jadi memang ketika alat bukti sudah kita dapat, memang tidak butuh waktu lama yang meyakinkan kita bahwa ini memang masalah. Dan secara prinsip ya ada nilai-nilai etik yang terlanggar. Kita belum sampai ke soal pidananya ya, di nilai etik saja sudah terlanggar begitu ya. Apalagi kalau membaca azas-azas pemilu di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu. Mereka terindikasi melanggar azas jujur, ya. Lalu kalau prinsipnya prinsip penyelenggaraan tidak profesional, tidak jujur, tidak terbuka dan segala macamnya, itu terang benerang terjadi. Dan kita yakin
kita akan keluar dengan alat bukti yang lain karena pada dasarnya teman-teman penyelenggara di daerah tidak mau melakukan kecurangan ini. Oke. Mereka hanya ketakutan ya dengan perintah dari atas, lalu kemudian dengan ancaman tertentu, misalnya di rumah sakit kan, gitu ya. Tapi dari beberapa dialog kita dengan penyintas, kita sebut gitu ya, mereka kemudian memperlihatkan ketidakinginan agar pemilu ini dirusak. Oleh karena itu sebenarnya kalau KPU sekarang berlindung di balik jargon KPU solid ya, sebenarnya KPU sedang sulit. Yang kita lihat dari keinginan teman-teman daerah untuk kemudian mengeluarkan alat bukti, menceritakan problematikanya, dan mereka ingin pemilu ini terjaga karena batin mereka ingin melindungi pemilu. Baik, Mas Wari, yang Anda sebut sebagai penyintas, apakah hanya teman-teman KPU di daerah atau kemudian di pusat sebenarnya juga ada yang kemudian tidak satu suara perintah kecurangan tadi? Sejauh ini penyintas itu adalah teman-teman KPU daerah. Mereka adalah penyelenggara pemilu yang cukup berpengalaman. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana pemilu dicurangi seperti ini, sangat vulgar sekali. Lalu kemudian untuk apakah ada penyintas di tingkat pusat, sejauh ini belum. Tapi kami yakin masih banyak orang baik ya di Imam Bonjol begitu ya. Dan saya yakin suatu waktu ini akan terungkap seterang benerang. Oke, Mas Wari, saya ingin menarik lagi ke kitab berdasarkan pada rekaman tadi. Kemudian kalau Lodewijk Fredrik mengatakan bahwa memang itu suaranya, namun kemudian konteksnya sebetulnya tidak itu yang disampaikan. Ada yang sudah diselesaikan hanya sebagai laporan, ternyata kemudian dari pusat menanggapi hal yang lain. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, ini memperlihatkan ya bacaan kita bahwa memang ada perintah lain. Memang Pak Fredrik menyampaikan kami sudah menindaklanjuti sesuatu yang mungkin bagi kita tidak terlalu diperlukan untuk diperhatikan dalam skandal ini ya. Yang kita perhatikan adalah pembicaraan lain yang disampaikan Bu Melgia. Beliau bisa membantah, tapi peradilan bisa membuktikan, ahli suara bisa membuktikan ini suara beliau atau tidak. Jadi sebaiknya menurut saya dalam skandal besar seperti ini yang mata publik melihat semuanya, kejujuran adalah tahapan yang paling penting. Karena begitu melakukan kebohongan akan ada kebohongan-kebohongan lain. Karena bagaimanapun kita tidak gegabah juga itu mendengar rekaman lalu kemudian percaya begitu saja. Kita melakukan konfirmasi dengan berbagai cara. Saya pikir juga teman-teman CNN juga melakukan hal yang sama untuk membuktikan ini. Dan kita bersyukur ya teman-teman CNN menemukan ini dan juga selain menarik ini juga mengaitkan kita dengan dugaan-dugaan yang lain bahwa ada perintah jelas dari Komisioner KPU RI untuk melakukan sesuatu yang menurut saya melanggar prinsip pemilu, juga berbahaya karena melanggar pidana. Berarti artinya tidak hanya satu hal meng-MS-kan partai-partai baru saja itu ya? Ada kemudian dugaan beberapa hal lain yang diinstruksikan tapi belum kita tahu ya, seperti itu. Nah, saya dan teman-teman sedang menyusun rapi-rapi ya segala jenis perintah dan kecurangan yang hendak dilakukan. Dan kita akan segera melaporkan juga peristiwa lain ke DKPP dan segera mempolisikan teman-teman penyelenggara pemilu yang tidak taat kepada azas pemilu dan melakukan tindak pidana pemilu ya. Oke, kalau kita kemudian juga masih mengacu pada hasil rekaman, Lodewijk Fredrik tadi mengatakan bahwa itu diperkirakan terjadi pada akhir Oktober atau awal November. Berarti artinya ini kan sebelum ada finalisasi siapa saja, siapa yang lolos begitu. Jadi belum ada tahapan akhir verifikasi faktual untuk menentukan siapa yang berhak menjadi peserta pemilu. Dan ini tahapan yang bagi kita penting, ada perintah untuk sesuatu yang kemudian kita buktikan bahwa memang hasilnya telah terjadi perubahan. Ini tidak akan berhenti di sini, kita juga sudah banyak menemukan bukti-bukti yang lain sedang dikumpulkan teman-teman. Sebagian teman-teman media juga melakukan itu, menelusuri alat bukti. Sudah mulai muncul partai-partai tertentu yang lain, sudah mulai muncul figur-figur yang lain yang kemudian kita akan buka terang kepada publik bahwa tidak boleh pemilu kita dicurangi, apalagi ditunda begitu. Oke, tujuan akhirnya adalah tidak dicurangi maupun tidak ditunda. Tidak ditunda.
Oke, Mas Ferry tadi Anda mengatakan juga teman-teman koalisi masyarakat sipil sedang mengumpulkan berbagai bukti lain soal dugaan-dugaan lain begitu. Seberapa banyak sebetulnya yang ditemukan oleh teman-teman koalisi? Di tahap awal kan kita menemukan ada 12 kabupaten kota ya, 7 provinsi. Hari ini kita menemukan alat bukti yang menjadi perekat penting antara peristiwa satu dan peristiwa lainnya, yang mengindikasikan ada perintah pusat, yang mengindikasikan ada peran sekretariat gitu ya, yang mengindikasikan ancaman-ancaman sekretariat maupun ancaman dari komisioner. Nah, kita mau merangkai ini baik-baik. Sekali lagi, ini adalah upaya kita untuk melindungi pemilu dan mencegah upaya untuk menunda pemilu. Oke, perekat penting seberapa lebih mengejutkan dibandingkan dengan yang kita tampilkan hari ini dan juga terjadi pada minggu lalu? Yang ditampilkan teman-teman CNN saja minggu yang ini dan hari ini ya, itu lebih mengejutkan hari ini kan dibandingkan yang sebelumnya. Bagi saya ini sudah memperjelas ya modus satu, lalu menjelaskan bagaimana peristiwa itu dilakukan dan kira-kira siapa saja yang terlibat. Namanya masih sama, figur-figur tertentu, tapi ada figur yang baru. Jadi ini bisa merangkai ya modus itu peristiwanya, sehingga akan membuat terang sebuah peristiwa. Oke, menjadi bagian kecil dari puzzle yang untuk kemudian membentuk gambaran besar begitu ya. Nah, tentu ini teman-teman koalisi masyarakat sipil melakukan komunikasi dengan banyak teman-teman KPU di daerah. Bagaimana kondisinya saat ini dengan kemudian berbagai fakta soal dugaan kecurangan ini muncul di publik? Adakah kemudian semacam komunikasi lanjutan yang dilakukan pusat ke daerah? Saya tidak tahu persis ya apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman KPU untuk mencegah teman-teman KPU daerah membongkar berbagai peristiwa. Yang saya lihat KPU sudah mengeluarkan slogan KPU Solid itu, tapi itu sama sekali tidak akan mengenyampingkan bukti-bukti yang ditemukan. Dan sebagaimana sebuah peristiwa ya, kecurangan skandal sebesar ini terjadi, biasanya ada yang lari, tidak bertanggung jawab gitu ya. Ada yang kemudian yakin bahwa pemilu harus diselamatkan, mereka adalah, bagi kita adalah pahlawan penyelamat pemilu kita. Dan kita berharap semangat mereka diikuti oleh penyelenggara KPU yang lain. Bagaimanapun pemilu kita, penyelenggaranya mereka, dan mereka adalah orang yang paling penting untuk menyelamatkan pemilu ini. Sementara kita masyarakat berupaya untuk terlibat memastikan pemilu tidak dicurangi, tidak digunakan peristiwa ini untuk alasan penundaan, dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Yang jelas mudah-mudahan teman-teman lain semakin mengikuti. Ada yang sudah berani telepon tetapi tidak berani kemudian untuk terlibat lebih jauh. Bagi saya biasa saja, suatu waktu akan ada semangat-semangat untuk ikut berperan kalau kemudian bukti-bukti konkret semakin kelihatan. Dorongan lebih begitu ya. Nah, ini kemudian kalau kita bicara, Anda menganalogikan ini menjadi sebuah kepingan, sebuah puzzle yang kemudian semakin terungkap. Bagaimana soal laporan ke Bawaslu dan DKPP? Apakah secara bertahap pula teman-teman koalisi laporkan? Ya, kenapa kami perlu bertahap supaya teman-teman KPU RI sadar bahwa kami datang tidak dengan bukti yang asal-asalan. Mudah-mudahan di tengah perjalanan mereka kemudian mau mengakui kekhilafan mereka, merubah kemudian dengan sukarela, kemudian mundur agar kemudian orang yang terbaik, orang yang tidak tercela bisa menggantikan posisi agar seluruh tahapan terus bisa berlangsung dengan baik. Tetapi juga kita mau memproses ini dengan sejujur-jujurnya, bukan berarti mengakui salah, proses tidak berjalan, publik berhak tahu bagaimana kecurangan ini dilakukan, siapa saja yang terlibat. Saya yakin yang terlibat tidak hanya penyelenggara, saya yakin juga akan membawa peserta di tahapan tertentu. Tentu ini butuh waktu yang lebih panjang ya, tapi mari kita konsentrasi sejauh mana keterlibatan penyelenggara pemilu dalam skandal besar ini. Tapi sudah dilaporkan begitu ya? Sudah di tahapan awal, dalam besok atau lusa kita akan melaporkan ke DKPP lagi? Untuk kronologis yang lain, peristiwa yang lain, agar kemudian bisa disidangkan di DKPP. Kita akan laporkan ke pihak kepolisian untuk tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ataupun kemudian pengerusakan dokumen atau surat
ke pihak kepolisian. Oke, tapi sudah mendapatkan tanggapan begitu ya dari Bawaslu dan DKPP. Tapi ditahan dulu, Mas, karena kami punya statement begitu dari Bawaslu terkait dengan pelaporan ini, kita saksikan bersama. Intimidasi internal di wilayah KPU itu sendiri, justru kita menunggu gitu kan, menunggu adanya laporan gitu. Nah, karena tidak ada laporan, kemudian juga kita memang dari hasil pengawasan yang tadi itu, temuan-temuan itu di luar persoalan-persoalan intimidasi. Memang kita mengawasi persoalan proporsionalitas kerja-kerja yang dilakukan KPU itu apakah sudah sesuai dengan porsinya di tiap-tiap tahapan. Nah, baik, tadi disampaikan belum ada laporan, ini tidak terbaca atau kemudian memang belum dilihat Bawaslu? Bawaslu kan bukan penonton ya, jadi tidak harus laporan mereka bertindak. Itu kata undang-undang, mereka bisa bertindak sendiri. Pernyataan itu kontradiktif dengan hasil temuan kita di lapangan. Banyak sekali petugas pengawas di lapangan, penyelenggara pemilu, Bawaslu di daerah, menemukan bahwa mereka tidak bisa mengakses sipol. Oke. Di titik itu saja mereka sebenarnya sudah harus curiga dan melakukan tindakan ya. Kenapa mereka tidak bisa mengakses sipol KPU padahal tugas mereka mengawasi proses sipol itu. Di titik ini harusnya tanpa perlu laporan publik sudah bergerak itu Bawaslu. Saya agak khawatir ya pernyataan yang kita temukan di dalam laporan teman-teman di daerah bahwa sudah ada pidato ketika konsolidasi KPU. Ucapan yang mengatakan bahwa jangan khawatir, ikuti saja kami karena Bawaslu dan DKPP sudah bersama kami. Nah ini saya khawatir, tapi saya yakin sudah ada dalam teman-teman koalisi. Teman-teman ya, tapi saya yakin Bawaslu dengan DKPP pasti punya keinginan untuk menyelamatkan pemilu kita. Ini akan berproses. Suatu waktu kami akan mempertimbangkan ke Bawaslu. Tetapi tanpa harus ada laporan kami, mestinya Bawaslu bertindak. Anda bukan penonton, Anda adalah pihak yang bisa bertindak langsung. Tidak seharusnya pasif begitu ya? Tidak seharusnya pasif. Dengan respon seperti itu, apa yang kemudian akan dilakukan teman-teman koalisi? Dengan kemudian di luar rencana pelaporan lanjutan tadi yang Anda sampaikan? Makanya kami sekarang berupaya ke DKPP terlebih dahulu. Mungkin juga akan berencana ke Ombudsman RI ya untuk sisi pelanggaran administrasi yang layanan publik yang mereka lakukan. Mungkin juga ke Komnas HAM karena ini berkaitan dengan hak pemilih yang akan terlanggar, hak partai-partai dalam proses penyelenggaraan pemilu yang mestinya juga harus dilindungi. Nah soal Bawaslu ini kami memang sedang mempertimbangkan agar Bawaslu sebagai lembaga aktif dulu lah. Jangan berharap kepada kami saja, mereka harus menemukan lebih banyak daripada kami. Karena sumber daya manusia mereka dari pusat hingga daerah. Kalau menunggu dari kami itu kan kesannya Bawaslu itu manja. Saya yakin teman-teman Bawaslu bisa bertindak lebih hebat, lebih cepat dibandingkan masyarakat sipil. Oke, kalau dari tentunya temuan teman-teman koalisi masyarakat sipil, bagaimana kondisi teman-teman Bawaslu di daerah? Memang tidak menemukan itu ketika sedang berjalan, atau kemudian ada ketakutan dan intimidasi yang mungkin mirip dengan KPU misalkan? Sejauh ini kami tidak menemukan yang berkaitan dengan Bawaslu ya, karena memang konsentrasi kami kepada KPU penyelenggara di daerah. Apakah kemudian ada walaupun kekhawatiran itu ada? Ya. Kami memang mendengar selentingan tapi memang belum ada bukti yang kuat ke arah itu. Tapi mari biarkan Bawaslu sebagai lembaga yang harusnya lebih cepat ya. Jangan kemudian kesannya bahwa penyelenggara pemilu itu hanya KPU. Kami ingin memberikan kesempatan lah kurang lebih kepada Bawaslu bahwa kalian ada dan betul-betul sebagai lembaga pengawas. Oke, terakhir Mas Ferry singkat saja, ketika masyarakat menemukan apa yang kemudian belum ditemukan media, belum ditemukan teman-teman koalisi masyarakat sipil, harus kemana begitu ketika tadi Anda mengatakan khawatiran soal Bawaslu, DKPP ini agak sedikit pasif begitu? Ya, kami sudah buka posko, bisa diakses di Instagram, di website, ada juga petisi yang kita sebarkan ke masyarakat, tinggal searching di Google ya, di googling tentang posko pengaduan soal pemilu kecurangan verifikasi faktual ini, maka masyarakat akan bisa menemukan dan bisa mengakses. Tolong bantu kami sama-sama mengawasi pemilu dan bisa menggunakan akses posko ini untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi tambahan. Baik, tentu harapan kita bersama adalah pemilu bersih tanpa kecurangan dan juga tidak menunda pemilu begitu ya. Terima kasih atas waktu Anda Mas Ferry Amsari dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.
Dan itu tadi pemirsa dialog kita dengan Mas Ferry Amsari terkait dengan dugaan kecurangan verifikasi faktual, dan tentu kita akan menunggu bagaimana respon dari KPU, Bawaslu maupun DKPP.